Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Keluaran 3 ayat yang ke-6 sampai 9. Keluaran 3 ayat 6 sampai 9. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka, yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Judul renungan kita hari ini adalah Menerima Janji Tuhan bagi Kita, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, janji Tuhan kepada Musa atas bangsa Israel pasti terdengar sangat besar. Tuhan mengatakan bahwa itu adalah negeri yang baik dan luas, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu artinya negeri itu berlimpah dengan segala hal baik dari Tuhan. Tuhan memang berencana untuk memberkati umat-Nya dengan berlimpah. Tuhan sendiri menyediakan kebutuhan semua orang, baik secara korporat maupun secara individu. Walaupun kelimpahan itu tidak selalu dalam bentuk materi, Daud merenungkan kesetiaan Tuhan, bahwa dari sejak muda hingga tua, tak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan orang benar. Kita pasti cenderung melupakan pengalaman Daud tersebut, karena realitanya ada banyak pengikut Tuhan yang mati kelaparan selama berabad-abad lamanya. Tetapi benarkah Tuhan meninggalkan orang-orang benar?
Benarkah Tuhan tidak peduli dengan orang-orang benar yang kelaparan? Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Di Kejadian 22 ayat 14, Tuhan disebut sebagai Yehovah Jireh, yang artinya Tuhan penyedia. Jadi sebenarnya Tuhan itu peduli dengan umatnya. Dia tidak perlu menjadikan sebuah bangsa lebih dulu makmur. Untuk memenuhi kebutuhan orang percaya, setiap hari Dia memberikan mana kepada umat Israel selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sahabat Suara Kasih, Tuhan itu pribadi yang tidak terbatas. Dia setia dengan kasih-Nya. Dia juga bisa menyediakan apa yang kita butuhkan, saat dalam keadaan yang tidak mungkin. Dia bisa melakukan berbagai cara, yang terkadang mengejutkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi Tuhan itu benar-benar bisa diandalkan. Tetapi sebagai manusia, kita sering diserang oleh ketakutan. Kalau Tuhan tidak akan menolong kita, kita suka meragukan kuasa-Nya. Apakah kita pantas melakukannya? Marilah kita renungkan, di Yesaya 41 ayat 13 Tuhan berkata, "Sebab Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, Akulah yang menolong engkau. Jangan biarkan ketakutan apapun masuk ke dalam pikiran dan hati Anda, karena hal itu hanya akan membuat Anda memandang Tuhan sebagai pribadi yang terbatas. Mintalah supaya mau menaruh iman sepenuhnya di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati." Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi.
Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.